Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan, nomor absen 4 dari kelas 10 akil 2. Saya akan menceritakan cerpen dari Kayat Si Miskin. Dahulu kala ada seorang raja Kindaan bersama istrinya yang sedang meratapi nasibnya sebagai orang miskin. Hal itu karena sebuah sumpah bahasa Indra yang membuat mereka dibuang ke negeri Antabrata. Negeri itu dikuasai oleh seorang raja yang bernama Maharaja Dewa Indra. Setiap hari mereka berkeliling mencari rezeki untuk dimakan. Terkadang mereka juga memungut sisa-sisa makanan yang telah dibuang ke tempat sampah. Pada saat orang lain melihat mereka berdua, orang itu menganiayanya dengan tongkat kayu dan mengusir mereka. Saat malam tiba, mereka beristirahat di tengah hutan, dan siang harinya mereka pergi untuk mencari rezeki. Nah, pada saat mereka berkumpul dengan Maharaja, menteri, pimpinan pasukan, dan rakyat, orang-orang itu mentertawakan pakaian yang dipakai pasangan suami istri itu, dan mereka melemparinya dengan batu dan tongkat kayu hingga badannya bekak-bekak dan berumuran dengan darah. Dan akhirnya mereka berdua pun diusir dari istana. Waktu sudah semakin malam. Raja kembali ke dalam istana. Para menteri, pimpinan pasukan, dan rakyat kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Kecuali si miskin, dia tidak memiliki rumah dan terpaksa tinggal di dalam hutan. Saat itu, miskin berpikir, saat dia masih menjadi raja Kindaan, dia tidak menginginkan seorang anak. Namun pada saat itu istrinya hamil. Ketika istrinya mengandung usia 3 bulan, istrinya menginginkan buah mangga yang ada di taman kerajaan. Si miskin pun menolak dan membuat istrinya menangis dengan sekeras-kerasnya. Akhirnya si miskin pun menerima permintaan istrinya. Namun karena takut, si miskin malah pergi ke pasar untuk meminta buah mangga kepada pedagang mangga. Karena kasihan dengan si miskin, orang-orang itu malah memberikan pakaian, buah mangga, dan buah-buahan lainnya kepada si miskin. Kemudian si miskin keheranan karena orang yang dulu menganiayanya malah memberikan berbagai pemberian. Si miskin pun pulang sambil menceritakan kejadian di pasar kepada istrinya. Namun istrinya malah menangis lagi karena dia tahu buah mangga tersebut bukan dari kerajaan melainkan dari pasar. Pada saat istrinya berkata ia ingin mati saja, si miskin merasa kesal dan tidak tega. Ia pun memberanikan niatnya untuk menghadap Maharaja Indradewa. Ia memohon untuk memberikan buah mangga yang ada di taman kerajaan. Setelah ia mendapatkan buah mangga itu, si miskin segera pulang dan memberikan buah mangga itu kepada istrinya. Setelah 3 bulan, istri si miskin kembali menginginkan buah dari kerajaan. Kali ini dia menginginkan buah nangka. Si miskin pun kembali menghadap Maharaja Indradewa. Karena kasihan dengan si miskin, Maharaja akhirnya memberikan buah nangka itu kepada si miskin. Si miskin pun kembali pulang dan memberikan buah nangka itu kepada istrinya. Selama istrinya mengandung, mereka selalu mendapatkan banyak makanan dan pakaian dari orang yang kasihan dengan mereka. Setelah waktunya tiba, istri si miskin pun melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu diberi nama Markaromah, yang artinya anak dalam kesukaran. Mereka merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Pada saat si miskin menggali tanah, ia menemukan telaju besar yang berisi dengan emas yang tidak akan habis hingga anak cucunya nanti. Dengan takdir Allah, akhirnya si miskin menjadi orang kaya. Sekian cerpen dari Kayat Si Miskin yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.